baca Quran, baca ayat-ayat ketika bercerita tentang, makanya Quran itu tidak disusun surat Musa semua, surat Isa semua, surat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Enggak, ketika kita baca Al-Baqarah ketemu dengan cerita Musa, ketemu dengan cerita Bani Israel, ketemu dengan cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran satu halaman 1000 makna terkandung di dalamnya. Kata Syekh Abdullah Darras, dia seperti permata yang memiliki banyak aspek sisi cahaya. Baca dari aspek kesehatan, ketemu. Baca dari aspek akidah, jumpa. Baca dari aspek akhlak, dapat. Baca dari aspek tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, nampak. Bercalah dia berulang-ulang bahwa sibuk mengkaji nun mati berjumpa dengan qaf, membahas tentang ifa'un nabilaun qalqalah, bagus, tapi berhenti sibuk pada bunyi saja. Ada yang lebih utama daripada itu, apa? Hudan. Bagaimana Al-Quran menjadi hidayah. Ketika hati susah dibaca, datang ketenangan. Ketika dunia tampak sempit dibaca, datang kelapangan. Jangankan membacanya, jangankan membukanya, mendengarnya baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turunlah rahmat, turun ketenangan ke dalam hati. Tidak ada yang dapat menenangkan yang bersifat batin kecuali yang batin juga. Ini tenggorokan zahir, yang menenangkan yang zahir ini zahir juga. Ini zahir disediakan untuk menenangkan yang zahir. Ini perut zahir, tidak ada yang bisa menenangkan yang zahir kecuali yang zahir juga. Apa itu? Makanan. Tapi yang batin mau ditenangkan dengan yang zahir, nggak ketemu, simpangnya lain. Zahir tenangkan dengan zahir, batin tenangkan dengan batin. Banyak orang sekarang salah. Datang orang mau minta, Pak makan Pak, belum makan, suruh berzikir. Ya mana bisa. Orang minta makan ya kasih nasi bungkus, menenangkan ususnya dengan makanan. Setelah dia kenyang baru suruh dia berzikir. Udah kenyang, udah coba zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana tenang? Tenang Pak. Tenangnya di mana? Di sini Pak. Yang batin tenangkan dengan yang batin. Sekarang orang stres, dibawa jalan-jalan ke Danau Maninjau. Stres, galau, dibawa ke danau. Orang yang hatinya tenang nengok danau, subhanallah, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dia sedang stres, dibawa nengok danau. Apa yang kau lihat? Rasanya aku mau terjun aja ke dalam. Tak bisa. Menenangkan yang batin itu, bawa dia ke masjid, suruh dia berzikir, bawa dia sholat. Setelah hatinya tenang, baru nampaknya luas ternyata dunia ini ya. Tadi pandanganku udah sejengkal aja udah rasanya. Ini banyak orang sekarang salah menyikapi yang zahir dengan yang batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntungnya bapak-bapak yang punya anak-anak yang sudah menenangkan diri dari sejak muda belia. Bertuahnya pula anak-anak yang punya bapak ibu yang menenangkan dia dengan kalimah-kalimah tauhid, dengan tasbih, tahmid dan takbir, dengan membawa dia ke masjid, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makin banyak ngaji, hati makin tenang, lanjutkan. Kalau makin banyak baca Quran, hati tenang, teruskan. Kalau sudah belajar dengan guru, hati menjadi baik, teruskan. Tapi kalau hanya menjadi garang, menjadi makin brutal, menjadi orang yang melawan, maka kita sedang bersangka-sangka berbuat baik, padahal kita sedang dipermainkan setan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka sedang dipermainkan. Nauzubillah. Islam mendatangkan ketenangan batin. Kalau sudah tenang,
barulah bisa mencari nafkah dengan baik. Keluar dari masjid, waktu masuk tadi ke dalam mau cari ketenangan, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, curahkan rahmatmu supaya hatiku tenang, curahkan rahmatmu supaya otakku tenang, curahkan rahmatmu supaya batinku tenang. Setelah dapat rahmat Allah, keluar ke masjid.